Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu. Semoga kita semua berada dalam kondisi dan situasi sehat walafiat selalu. Eh, Sore ini kita akan mendiskusikan satu topik yang sangat menarik dan aktual karena sedang rame-rame hari ini banyak pihak membincangkan atau mendiskusikan soal isu air ya. Nah, topik kita diskusi sore ini itu akan mempercakapkan mengenai masa depan sumber daya air yang tidak lagi demokratis ya. Kita tahu bahwa air sebetulnya sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita ya. Kita semua tahu itu, tetapi yang paling penting adalah bagaimana tata kelola air itu diselenggarakan selama ini. Nah, dalam sejarahnya kita tahu ya di Indonesia eh, tata kelola air ini sempat dulu eh, kira-kira dimasukkan gitu ya di dalam satu undang-undang namanya Undang-Undang Sumber Daya Air ya. Lalu undang-undang ini digugat oleh eh, sejumlah organisasi lingkungan hidup, lalu digugat juga oleh PP Muhammadiyah ya. Dan undang-undang itu lalu kemudian dibatalkan seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2014 ya kalau tidak salah Pak Wahyu. Dan sejak itu ada satu tagline yang saya kira kita semua tahu namanya Jihad Konstitusi. Itu sebetulnya adalah membicarakan soal eh, isu air yang dulu digugat oleh PP Muhammadiyah dan eh, organisasi masyarakat sipil. Nah, tentu persoalan tata kelola air tidak hanya ada di situ ya. Sebelumnya juga sebelum ada gugatan itu kita tahu banyak persoalan ya. Ada banyak eh, privatisasi sumber daya air ya. Bahkan misalnya juga di Jakarta ada kasus di mana perusahaan Prancis yang namanya Palija gitu ya, itu digugat rame-rame oleh organisasi masyarakat sipil dan Mahkamah Agung memenangkan gugatan itu sampai akhirnya keluar satu putusan yang sangat tegas sebetulnya ya. Jadi sudah tidak boleh ada lagi swastanisasi air di Jakarta tuh. Tapi sampai sekarang kita tidak tahu ada pelaksanaannya apakah putusan Mahkamah Agung itu sudah jalan atau tidak. Nah, di tempat yang lain saya ingin cerita sedikit. Karena Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, kita punya banyak pulau-pulau kecil, ya. Nasib sumber daya air di pulau-pulau kecil itu bukan tidak tidak ada masalah ya. Jadi ada banyak persoalan di mana air di pulau-pulau kecil itu juga terancam sumber dayanya. Pertama, eh, di pulau-pulau kecil itu hari ini Bapak Ibu sekalian terancam oleh pertambangan ya. Kalau kita dengar ada kasus pertambangan kasus korupsi ya kerugian negara 271 triliun di Bangka Belitung ya yang kita tahu di sana ada tambang timah itu juga sebetulnya mengancam sumber daya air di Kepulauan Bangka Belitung khususnya di pulau-pulau kecil. Nah, lalu yang kedua juga ada pertambangan nikel tuh di pulau-pulau kecil ya di kebanyakan di Indonesia sebagian timur itu banyak pertambangan nikel yang sampai hari ini berjalan itu justru menghancurkan sumber daya air. Nah, salah satu eh, pulau kecil yang hari ini terus berjuang melawan itu ada Pulau Wawoni di Sulawesi Tenggara, ya. Mereka bahkan menggugat, eh, katakanlah eh, perda tata ruangnya sampai ke Mahkamah Agung, ya. Lalu Mahkamah Agung memenangkan gugatan itu dan menyebutkan bahwa pertambangan di pulau kecil itu sebagai satu aktivitas yang disebut dengan endangerous di abnormal endangerous activity. Itu putusan Mahkamah Agung tuh menyebut. Nah, yang lain Bapak Ibu sekalian juga di pulau-pulau kecil itu air terancam oleh semakin naiknya permukaan air laut ya atau ada intrusi air laut sehingga menyebabkan air tanah di pulau-pulau kecil itu semakin asin, semakin payau dan warga
yang hidup di masyarakat di pulau kecil itu harus membeli air lebih banyak untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, saya tidak tahu Bapak Ibu sekalian, apakah ya perhelatan Forum Air Dunia yang diselenggarakan di Bali sejak tanggal 18 sampai besok tanggal 25 itu apakah akan memecahkan ya persoalan-persoalan itu atau justru akan melanggengkan gitu ya krisis sumber daya air yang ada gitu. Ditambah kita tahu kemarin ya ada pembubaran diskusi dan menurut saya sangat ironis sekali ya di Indonesia. Sebelum ke Mas Akbar, izinkan saya memberikan juga semacam sedikit pengantar Mas Akbar. Jadi ini di hilir ya, saya bicara di hilir. Juga air minum kita itu kalau mau kita baca ya laporan-laporan terbaru itu sudah terkontaminasi apa yang disebut dengan nanoplastik ya. Jadi sampah plastik yang kita tahu berasal dari 10 industri besar begitu ya. Itu sampai hari ini eh, nanoplastiknya itu ditemukan di dalam air kemasan yang dijual di pasaran itu. Merek-mereknya sudah ada itu ya, sudah banyak riset soal itu. Dan ini juga menggambarkan betapa tata kelola air kita itu di hulu sampai ke hilir itu sangat bermasalah begitu. Dan lagi-lagi saya kira eh, pertemuan atau perhelatan Forum Air Dunia yang saat ini sedang diselenggarakan di Bali itu saya kira menjadi satu penting kita memiliki satu pertanyaan besar, apakah pertemuan itu akan ikut mengurai persoalan, menyelesaikan persoalan yang kita hadapi terkait dengan sumber daya air. Nah, oke, mohon maaf kalau agak sedikit panjang, Mas Akbar. Oke, sebelum kita masuk ke dalam acara inti ya, dialog mengenai masa depan sumber daya air yang tidak demokratis, kita akan mendengarkan dulu sambutan dari Mas Akbar. Ya, beliau adalah eh, salah satu pengurus di Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik ya, PP Muhammadiyah yang akan memberikan pengantar di dalam diskusi kita sore ini. Silakan Mas Akbar, waktu dan tempat. Baik, terima kasih Mas Mas Farid Ridwanuddin. Bapak Ibu sekalian semuanya yang saya hormati para sahabat-sahabat dimanapun berada. Di sini juga saya lihat juga sudah hadir para narasumber kita pada kesempatan hari ini. Bu Suraya Arif, kemudian Mas Wahyu Wardana, mungkin Bang Ijek ya. Dan juga para senior di sini saya lihat hadir ada Bu Nur Sahbani Kaca Sungkana, ada Pak Bosman Batubara, dan ada Pak Nur Salim dan seterusnya. Iya, Selamat sore, kamu Assalamualaikum bimbingan lagi. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita pada kesempatan sehari ini bisa dapat hadir bersama-sama di acara yang saya kira sangat penting, diskusi publik masa depan sumber daya air yang tidak lagi demokratis. Saya mewakili Pak Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah yang kebetulan sore ini berhalangan, sehingga saya sebagai wakil ketua mewakili beliau mengucapkan terima kasih dan selamat datang pada semuanya saja yang sudah hadir di sini atas saya kira semangat, dedikasi dan perjuangan yang luar biasa yang nggak ada habisnya gitu ya yang dan terus saja pada Mas Farid Imanuddin juga sebagai host hari ini gitu. Mudah-mudahan nanti diskusi kita bisa berjalan dengan lancar begitu. Saya tidak ingin menambahkan poin yang saya kira sudah nanti para ahlinya akan diskusikan poin-poin yang jauh lebih penting nanti gitu ya. Jadi saya hanya mengucapkan selamat datang sekali lagi dan terima kasih. Selamat berdiskusi. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari perjalanan panjang kita nanti untuk terus berjuang mewujudkan keadilan di dalam pengelolaan sumber daya alam kita termasuk sumber daya air. Terima kasih juga ini Mas Taufik Ayat. Nanti mohon saya titip untuk kemudian terus bersama dengan teman-teman di sini. Mas David Effendi juga sudah hadir sepertinya. Jadi itu semuanya. Mohon maaf saya mungkin tidak bisa menyebutkan satu persatu. Saya hanya menyebutkan random saja beberapa nama yang kelihatan di Zoom saya gitu ya. Bu Erva, terima kasih. Bu Lia Asmira, kemudian Ibu Neti Naiborhu, kemudian Bu Pratiwi, dan seterusnya. Pak Syahrial dan semuanya. Selamat berdiskusi. Insya Allah saya akan menyimak meskipun nanti mungkin off cam gitu ya seperti yang lain-lain gitu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Akbar, Wakil Ketua LHKP PP Muhammadiyah sudah memberikan ucapan selamat datang. Eh, jadi saya kira mungkin di antara kita belum ada yang kenal ya dengan, aduh saya mohon maaf lagi pilek di ini aja di galeri aja. Apa namanya? eh,
Oke, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf suara saya lagi bindeng, jadi agak-agak sulit napas. Oke, selanjutnya kita akan berlanjut ke narasumber pertama. Saya baru dapat pesan dari Bang Ijek. Beliau masih mencari tempat yang pas ya, karena katanya masih diikuti begitu. Eh, untuk sesi pertama, mungkin kita akan dengarkan uraian atau penjelasan eh, Kiai Wahyu Perdana. Eh, kita akan mencoba menyimak. Tadi ada beberapa poin yang saya sampaikan di awal, Pak Wahyu, soal ada gugatan dulu PP Muhammadiyah ke MK ya, sehingga melahirkan apa yang disebut dengan jihad konstitusi. Nah, sebetulnya bagaimana proyeksi tata kelola air kita ke depan gitu ya. Apalagi kita tahu ada eh, pembubaran kemarin di Bali ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan ke depan bagaimana sebenarnya proyeksinya soal itu. Terima kasih. Silakan Pak Wahyu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaraku jelas nggak, Pak Farid? Ya, jelas. Oh. Gas. Nah, saya ingin memulai dengan singkat saja sebenarnya dan mohon izin share screen begitu. Semoga terlihat dengan baik. Terima kasih. Menyikapi beberapa kondisi terakhir begitu, saya ingin memulai sebenarnya dari tanfir keputusan Muktamar ke-48 Muhammadiyah di tahun 2022. Nah, penting untuk melihat saat ini air dilihat dalam konteks masih eksploitasi. Ada beberapa catatan sebenarnya. Jadi kalau kemarin mulai ada pembubaran apa macam-macam dalam diskusi, sebenarnya bukan hal yang sangat baru. Kita melihat satu ada oligarki kekuasaan cukup kuat. Yang kedua hal baru dan menjadi tren menguatnya adalah soal monopoli korporasi. Ketiga soal pemenuhan hak asasi manusia yang akan makin tersingkirkan. Nah, dalam konteks air, saya mau memulainya dari konteks fikih air yang lama. Ini 2014 dibuat, tidak jauh kemudian setelah pimpinan Pusat Muhammadiyah zamannya Pak Din mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Sumber Daya Air pada saat itu. Catatannya sebenarnya satu ada konteks konflik dan krisis di Indonesia. Yang kedua, konteksnya itu tidak berdiri sendiri, bahwa ada ekosistem yang rusak, ada hutan rusak, dan macam-macam. Nah, dalam konteks teologi lingkungan begitu, kalau kita melihat pendekatannya sejak lama sebenarnya melihat ini sebagai konflik. Bahkan kalau kita merujuk satu catatan begitu, harusnya tidak antroposentris, bukan manusia. Kalau kita merujuk latar belakang misalnya Al-Qamar ayat 28 ini, kewajiban berbaginya termasuk pada hewan. Kalau melihat catatan utuh dari ayat ini yang bercerita soal kaum Samud, kewajibannya juga membagi terhadap unta. Nah, dalam konteks yang lebih umum sebenarnya ada hal yang menarik, walaupun dua hadis yang kedua dibilang lemah gitu. Konteks kolektif Islam itu adalah dalam konteks pertanian, yaitu padang diterjemahkan sebagai padang rumput, padang pengembalaan, air diterjemahkan dalam kontekstual sebagai energi, dan air dan api diterjemahkan dalam konteks energi, dan air sebagai kebutuhan kolektif. Yang menarik sebenarnya pada hadis yang lain dengan nada yang sama juga menunjukkan haram sebenarnya memvaluasi ketiga hal tersebut. Itu kenapa misalnya watamanuha haram, artinya memberikan angka, memberikan valuasi ekonomi terhadap hal yang berhubungan dengan kebutuhan orang banyak itu menjadi hal. Nah, kalau kita melihat pembatasan sebenarnya menarik, banyak kutipan meletakkan 6 pembatasan. Padahal kalimat putusannya yang disebut sebagai pembatasan pertama, pembatasan kedua, pembatasan ketiga, keempat itu kelima. Yang keenam itu kalimatnya apabila atau jika. Baru kemudian pemenuhan. Saya masih ingat dalam proses advokasi revisi Undang-Undang Sumber Daya Air, kemudian memberikan catatan sebelum membagi terhadap swasta juga harusnya berbicara dalam konteks ada peta airnya atau tidak. Yang itu sampai sekarang tidak pernah ada. Nah, menarik sebenarnya dalam konteks Persyarikatan Muhammadiyah, advokasi terhadap
air begitu dan kebijakan negara menjadi penting karena itu juga yang kemudian melahirkan jihad konstitusi dalam konteks internal ini. Sayangnya memang sekarang kita dihadapkan pada forum yang kalau dalam pertarungan di ruang-ruang sidang itu jangan lupa Water Forum konsilnya juga generasi di awal hingga sekarang juga ada pemain-pemain besar berada di situ. Tabi dan salam terhadap Ayahanda di PWM Banten yang kebetulan ada di forum ini. Saya lihat kalau kita ingat misalnya kasus Aqua di Serang Banten juga melahirkan konflik yang cukup besar. Saya bicara dalam konteks kerangka di Persyarikatan Muhammadiyah secara umum. Hormat guru-guru saya banyak di sini. Nun wal qalam mil turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih jauhnya nanti kita bisa berdiskusi lebih lengkap. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bang Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Wahyu sudah memberikan pengantar singkat ya soal bagaimana Muhammadiyah berperan di dalam upaya ya memastikan keadilan air yang ada di Indonesia. Tadi disebut misalnya ada Muhammadiyah sudah mempublikasikan fikih air. Itu saya kira publikasi itu tidak lepas dari konteks besar ya, ada krisis air, ada macam-macam di Indonesia. Lalu juga Muhammadiyah menempuh eh, satu upaya hukum sehingga berhasil mengeluarkan satu putusan ya, putusan MK nomor 85 tahun 2013 yang isinya tadi menggambarkan ada 6 eh, putusan itu, 6 syarat itu. Dan yang menarik juga tadi disebut ada sejumlah ayat dan hadis yang menegaskan bahwa sebetulnya air itu merupakan hak milik bersama ya. Jadi itu air itu bukan milik sekelompok orang atau sekelompok individu, tapi air itu adalah milik bersama. Nah, oke, saya kira poin-poinnya sangat tegas yang tadi disampaikan oleh Kiai Wahyu di dalam penjelasannya. Oke, selanjutnya saya dapat kabar Bang Ejek, apakah bisa dengan leluasa bisa berbicara atau belum? Halo Bang Ejek? Oke, belum. Baik, untuk Melihat pembicara, di kolom chat masih sambil jalan, kayaknya belum dapat oke. ketua itu. Baik, untuk pembicara kedua kita akan menyimak Mbak Suraya Afif. Beliau adalah dosen antropologi di Universitas Indonesia. Mbak Suraya, kita tahu kalau melihat soal air dengan kacamata ekologi politik ya, hari ini di Indonesia itu sebetulnya sangat-sangat tidak menggembirakan ya. Ada ketimpangan atau saya sering menyebutnya ketidakadilan ya, akses terhadap air ya, di mana kita tahu masyarakat di banyak tempat masih mengalami kesulitan akses terhadap air baik secara kualitas ataupun kuantitas gitu. Nah, tapi di sisi lain ada kita tahu ya korporasi besar seperti Danone ya dan korporasi lain dia dengan sangat mudah sekali memperdagangkan air ya dan malah ujung-ujungnya misalnya memproduksi sampah begitu ya. Tahun ini tuh ada laporan mengenai siapa ya 10 korporasi yang paling banyak ditemukan sampahnya di laut, Mbak. Salah satunya adalah Danone ya. 10 besar itu ada sudah diproduksi oleh kawan-kawan Walhi dan lain-lain. Nah, jadi saya kira ada ketimpangan yang atau ketidakadilan yang sangat nyata soal tata kelola air di Indonesia. Nah, bagaimana sebetulnya hari ini dan pada masa yang akan datang, Pak, soal tata kelola air kita itu? Apakah sebetulnya pada masa yang akan datang itu ada peluang ya bagi kita untuk memperjuangkan keadilan atau justru semakin sulit gitu ya di situ? Silakan, Pak. Oke, terima kasih Farid eh, atas undangannya. Sebenarnya ini banyak yang bisa lebih baik ya memantik diskusi ya. Tapi karena saya diminta, saya coba, walaupun ini bukan 100% ya fokus saya, tapi sekarang saya mulai melihat ini, saya akan share sesuatu ya sebagai pemantik diskusi aja, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi apa sesuatu yang bisa kita diskusikan ya. Nah, jadi sorry. Eh, jadi memang
keadilan untuk air ini sekarang menjadi terangkat ya isunya. Terima kasih juga ya teman-teman dari People Water Forum nih yang mulai mengangkat isu ini karena hampir di ini isu ini tuh sebenarnya tenggelam ya dalam percakapan kita di baik di masyarakat sipil maupun di akademisi gitu ya. Nah, jadi saya akan menyampaikan kira-kira apa sih yang mungkin kita bisa diskusikan. Jadi ada satu prinsip sebenarnya tadi menarik juga ya disampaikan bahwa bagaimana dalam konteks Muhammadiyah tadi bahwa ini tuh bukan untuk hanya manusia ya tapi non manusia juga. Nah, ada satu prinsip yang namanya ekodemokrasi ya. Jadi menghargai pengambilan keputusan dari kelompok dan komunitas untuk menghormati prinsip demokrasi dan hak asasi, namun seharusnya juga secara eksplisit memasukkan ya kepentingan dan nilai-nilai yang dibutuhkan oleh makhluk di luar manusia ya karena tujuan akhirnya tidak hanya memenuhi kebutuhan manusia secara adil tapi juga spesies lain dan sistem kehidupan yang diperlukan untuk mempertahankan ya kehidupan di planet bumi ini gitu ya. Jadi planet ini kan tidak hanya isinya manusia. Nah, persoalannya sekarang kalau di dalam market based system itu sistem nilai dan prinsip yang menempatkan alam hanya sebagai komoditas untuk dieksploitasi sebesar-besarnya untuk kepentingan profit. Nah, ini sebenarnya yang jadi soal nih gitu ya dalam perdebatan ini gitu ya. Nah, jadi perdebatan tentang privatisasi air ini mulainya memang di negara-negara boleh dikatakan develop ya, yang kemudian semua yang namanya tadinya kan disediakan negara ya, apa apa lembaga publik sekarang dialihkan kepada swasta. Nah, itu mulai dari 92 sebenarnya ya muncul itu ide tentang air memiliki nilai ekonomi itu gitu kan. Tetapi kemudian ya memang sebenarnya sudah ada perdebatan tandingan yaitu resolusi PBB tahun 292 yang bicara tentang human right to water and sanitation. Makanya kenapa UN Special Reporter itu datang sebenarnya berusaha mendengarkan dari teman-teman yang diorganize oleh People Water Forum gitu. Jadi sebenarnya People Water Forum kan tandingan karena berkali-kali masuk ke apa namanya perdebatan di water em, apa forum dunia itu, tapi kemudian water forum dunia dikuasai oleh debat dari kepentingan private termasuk gitu lembaga-lembaga finansial seperti Bank Dunia itu mendorong air memiliki nilai ekonomi. Nah, sehingga akhirnya mereka keluar dari forum itu membentuk yang namanya anti debat gitu ya, anti forum. Nah, ini sebenarnya dua hal yang bagus kita pelihara karena untuk Indonesia sendiri gitu ya, privatisasi sendiri kan konstitusi kita udah ke non privatisasi gitu ya. Tapi kenapa ini dihalangi gitu ya? Aneh gitu ya. Nah, jadi debatnya soal air adalah hak dasar universal atau air sebagai komoditi ekonomi. Nah, ini sebenarnya debat dunia ya. Jadi bukan hanya di Indonesia. Nah, ketika air menjadi komoditas, maka sistem kapitalisme itu diterapkan usaha yang namanya kemudian swastanisasi itu selalu fokusnya bagaimana mencari profit yang sebesar-besarnya, bukan pada bagaimana memberikan servis yang sebaik-baiknya, tapi profit gitu loh. Nah, ini sebenarnya yang jadi persoalan ya. Nah, saya tidak akan menyinggung karena tadi sudah disinggung tentang koalisi masyarakat sipil yang menolak privatisasi air di Jakarta gitu ya dan kalau dari sejarahnya tuh sebenarnya upaya privatisasi itu bukan baru-baru ini ya di Indonesia itu dari mulai 92 tapi kemudian di eh, boleh dikatakan kelompok masyarakat sipil dan koalisi Islam yang dipimpin oleh Muhammadiyah itu sebenarnya mempersoalkan undang-undang ini gitu ya, undang-undang sumber daya air. Nah, yang menarik, koalisi
Islam yang dipimpin Muhammadiyah ini ternyata lebih sukses dan cukup sukses untuk membatalkan sebenarnya undang-undang sumber daya air ini gitu loh. Sehingga secara undang-undang kita tuh kembali kepada air untuk keadilan dan hak asasi. Nah, tetapi ini prakteknya tidak sebegitu apa dipraktekkan ya. Nah, ini yang menjadi persoalan kita sekarang. Prakteknya tetap saja transparan apa namanya swastanisasi di Jakarta tetap berjalan gitu ya. Saya juga baru dengar kemarin di Bandung Adaro ternyata juga berjalan juga gitu. Dan saya dengar dari orang dalam sendiri bagaimana prakteknya itu sebenarnya tidak memberikan service yang baik kepada masyarakat. Nah, dan saya ketemu juga kajian atau report dari Tirto ini bagus aja ya. Di global sendiri, privatisasi ternyata gagal dalam mendistribusikan air secara merata ke masyarakat. Nah, makanya kalau di perdebatan di luar itu harus dikembalikan lagi kepada pengelolaan dari pemerintah gitu. Gak bisa swasta sepenuhnya. Nah, ini ternyata di dunia juga sudah begitu. Tetapi kembali lagi, World Water Forum itu dikuasai oleh perusahaan-perusahaan yang ingin agar air sebagai punya nilai ekonomi saja. Nah, ini yang sebenarnya debat krusialnya gitu ya. Nah, sebenarnya kalau di Indonesia kita juga harus membangun koalisi nggak hanya masyarakat sipil, tapi dengan serikat pekerja juga. Karena privatisasi juga berimpact kepada kelompok pekerja sebenarnya. Ini saya kira yang di Jakarta tuh udah saya nggak perlu jelasin lagi. Nah, memang saya harus bilang bahwa ada upaya pemerintah untuk ya memberikan air bersih. Ini saya lagi mulai fokus ke Kamal Muara ya. Itu baru-baru saja sekitar 2 tahun ya, 2 tahun terakhir itu pemerintah memberikan akses kepada masyarakat ya. Awalnya disuruh bayar, tapi sekarang gratis. Tapi yang menarik adalah walaupun ini ada dan masyarakat apresiasi pemerintah memberikan akses, tapi ternyata tetap mereka tergantung pada air galon ini gitu ya. Kita tanya, kenapa? Ya tetap nggak bisa diminum, Bu. Jadi kualitas yang juga menjadi persoalan. Ya. Jadi walaupun sekarang awalnya mereka tuh setiap bulan mengalokasikan sekitar 1 jutaan, sekarang ini sekitar 200-300 ribu plus tetap air galon tetap sebagai air minum itu nggak bisa dilepas. Nah, persoalannya sekarang kita kan bicara tentang komoditisasi, privatisasi, seolah-olah ini hanya perusahaan besar. Enggak. Privatisasi dan komoditisasi air itu juga dilakukan oleh berbagai kalangan. Ini yang pinggir tuh perempuan itu ya bikin perusahaan itu startup untuk penyediaan air minum di Sumatera Barat nih. Jadi mata air Sikumbang nih. Nah, itu ada ada kegiatan perekonomian yang besar sekali nih. Ya, yang dorong-dorong ini juga itu sebenarnya privatisasi ya atau komoditisasi. Nah, ini lepas nih dari pengamatan masyarakat sipil. Gimana dengan yang seperti ini gitu ya? Kita juga masih punya PR dengan penyediaan air bersih di pedesaan. Ini apakah termasuk privatisasi atau komoditisasi gitu ya? Bagaimana sebenarnya harusnya kita berpikir tentang ini ya? Nah, tadi sudah disampaikan masalah pencemaran, akses air bersih yang cenderung bermasalah ya. Saya nggak akan lama-lama. Polusi industri udah kita tahu semua diprediksikan dengan persoalan climate change dan iklim, ini kita akan mengalami krisis air di Jawa. Ini satu prediksi yang akan terjadi. Gitu. Tadi sudah bilangnya nggak, kalau di pedesaan, ya ini soalnya, yaitu ini kasus hilirisasi nikel dan pertambangan itu jelas sungai-sungai yang tadinya bersih, laut yang tadinya bersih, itu sekarang terancam oleh apa kegiatan pertambangan dan industri tadi gitu ya. Nah,
kalau begitu apa sih kalau kita ingin melakukan yang namanya alternatif ya. Nah, di sini dari beberapa bacaan kita harus membangun yang namanya akses dan sistem akses kepada air bersih ini selain masalah-masalah tadi ya pencemaran segala macam juga membangun satu sistem yang setidaknya memangku prinsip ini equality, fairness, social justice, demokrasi dan solidarity. Nah, ini sebenarnya secara alternatif belum kita banyak bicarakan. Nah, ini sebenarnya peluang yang penting kita bicarakan. Bagaimana mengatasi privatisasi dan komoditisasi yang sekarang meluas di Indonesia gitu ya. Hal yang lain yang juga perlu diangkat sebenarnya deliberatif demokrasi itu penting, yaitu bahwa karena ini air adalah kepentingan semua pihak, maka harus ada satu proses untuk membahas bagaimana sebenarnya pembuatan kebijakan itu harus melibatkan semua pihak karena hak-hak akses dan segala macam ini tidak hanya ada pada kelompok-kelompok, semua kelompok itu berkepentingan terhadap itu. Jadi bagaimana membuat keputusan publik yang inklusif? Bagaimana memastikan agar semua pendapat dan semua nilai itu memberi ruang yang ikut diperhitungkan. Tadi kan kalau kita dasarnya ekodemokrasi itu kan air bukan hanya untuk manusia saja, tapi juga makhluk lain. Itu bagaimana kita mengatur itu? Jadi fokus perhatiannya bukan hanya mendengarkan mayoritas suara yang atau mereka yang terorganisir, elit atau elit dan yang memiliki akses politik, tapi upaya memastikan memperhatikan suara dari semua kelompok yang pluralitas pendapat nilainya bahkan jauh dari pusaran politik. Jadi ini soal sekarang, seolah-olah kalau orang pemerintah itu ya sudah terpilih, dia bisa membuat satu keputusan seperti apa yang dia pikir itu bagus untuk rakyat gitu ya. Enggak, itu tetap harus melibatkan. Nah, persoalan air ini kita belum punya satu mekanisme bagaimana mempersoalkan ini dan melibatkan rakyat untuk membahas ya tentang akses, tentang soal pencemaran, soal membangun sistem air bersih dan sanitasi yang bisa secara semua lapisan masyarakat itu bisa mendapatkan itu ya. Jadi itu sekira-kira lah ya pemantik ya diskusi dan saya kira itu barangkali mudah-mudahan bisa menjadi bagian untuk kita eh, pakai untuk diskusi pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Suraya sudah memberikan pengantar yang sangat menarik. Tadi kita catat beberapa hal yang juga telah disampaikan sebelumnya oleh Kiai Wahyu ya. Soal air itu ternyata bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk makhluk lain ya. Itu sejalan dengan prinsip ekodemokrasi yang saya kira juga hari ini banyak diperbincangkan ya. Lalu tadi saya menggarisbawahi ternyata selain oleh korporasi besar, Mbak Suraya menggarisbawahi ada sekelompok masyarakat yang juga melakukan sosialisasi air gitu di kelompok-kelompok masyarakat tertentu dan itu berjalan ya sekarang. Jadi selain oleh perusahaan besar seperti Danone dan lain-lain atau Palija ya, ini juga ada kelompok-kelompok masyarakat di kita itu yang meniru atau mengadopsi hal itu ya. Tapi ini yang luput dari pengawasan organisasi masyarakat sipil ya. Nah, tadi juga disebut ada sejarah di Indonesia itu ternyata ini bukan barang baru ya. Sejak tadi kalau kita menyimak penjelasan Mbak Suraya sejak tahun 92 telah terjadi bahkan eh, perkembangannya sampai dengan hari ini pasca putusan MK nomor 85 2013 lalu pasca putusan Mahkamah Agung yang memenangkan gugatan KMM SAJ ya, Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta, sulit banget singkatannya itu. Itu dimenangkan. Nah, hari ini juga perkembangannya nggak begitu baik. Karena tadi gambar yang ditunjukin Mbak Suraya misalnya, oke, Pak Heru ya sebagai PJS-nya Gubernur Jakarta, misalnya mengesahkan satu program air di Kamal, tapi
kualitasnya buruk karena nggak bisa diminum. Jadi tetap kembali lagi ke air kemasan. Nah, juga yang sebetulnya penting dipertanyakan itu, menurut saya, Mbak, ini mungkin nanti bisa jadi diskusi. Sudah tepatkah soal air itu ada di bawah Kementerian PUPR? Gitu. Nah, itu saya kira penting karena selama ini kita tahu air itu tanggung jawabnya berada di bawah Kementerian Perumahan Rakyat, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nah, apakah penempatan ini sudah benar gitu? Karena kalau kalau ini benar, apakah tidak mengesankan hanya eh, mengandalkan solusi-solusi yang sifatnya infrastruktur atau betonisasi gitu. Nah, itu saya kira mungkin penting nanti untuk kita diskusikan di setelah diskusi ini. Oke, selanjutnya Bang Ijek, apakah wah Bang Ijek menghilang lagi ini ya tampaknya. Eh, oke, kalau begitu kita akan tunggu saja nanti. Kita akan buka saja barangkali ya diskusinya karena oke. Oke, kepada penyelenggara apakah PPT bisa di-share? Oke, mungkin nanti panitia bisa bantu untuk membagikan ya presentasinya Kiai Wahyu sama Mbak Suraya. Baik, kawan-kawan sekalian, karena Bang Ijek menghilang, saya tahu di Bali situasinya sedang tidak baik-baik saja. Kita akan buka saja mungkin untuk sesi pertama, untuk 3 penanya dulu ya. Setelah itu kita akan buka kalau waktunya memungkinkan. Kita punya waktu sampai pukul berapa, kawan-kawan panitia? Sampai pukul 5. Oke, silakan. Bagi yang mau bertanya, silakan angkat tangan, raise hand, lalu eh, dibuka mic-nya dan videonya. Silakan disampaikan pertanyaannya kepada siapa. Silakan, Aku boleh usul nggak? silakan Mbak. Karena di sini tuh banyak orang juga yang sebenarnya cukup ahli ya. Nah, mungkin bukan soal pertanyaan, mungkin tambahan gagasan, tambahan informasi, hal yang kita penting diskusikan juga bisa disampaikan ya. Oke, makasih Mbak. Ya, oke. Jadi tidak hanya pertanyaan, tapi sharing ya, pengalaman, pernyataan, atau mungkin mau ada yang menyampaikan studi kasus. Di sini kita tahu ada Bang Bosman ya, ada Mas Karib, ada Bapak Ibu sekalian, ada Ayahanda Nur Salim dari PWM Banten, ya juga mungkin bisa cerita pengalamannya di Banten dulu. Atau Bapak Ibu sekalian, atau Bu Hermin dari Unpati juga bisa cerita bagaimana air di pulau-pulau kecil ya di Ambon atau Maluku secara umum, silahkan. Jadi saya kira forum ini terbuka ya untuk berbagi pengalaman, pengetahuan yang bisa memperkaya ini kita apa pengalaman pengetahuan kita. Silahkan. Bang Bosman ada yang mau disampaikan? Silakan. Enggak, Ini saya benerin Zoom dari tadi. Lanjut aja, Mas. Ya saya dari lihat tadi Bang Banten, Bosman dari keluar Banten nih, masuk ini. dari Banten sedikit. Oke, silakan Ayahanda dari Ya. dari pengurus wilayah Muhammadiyah Banten, silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semua hadirin para peserta diskusi sore hari ini. Saya on kamera ya, Mas ya. Soalnya agak ini sinyalnya kurang baik. Ada beberapa hal yang akan saya paparkan pengalaman berdasarkan eh, privatisasi air yang dulu ditolak di Banten ini luar biasa. Bahkan sampai hari ini kasus geotermal itu belum selesai, Mas. Selain air ya, sumber daya alam yang ada di situ yang di pada Rincang itu. Sekarang baru lagi sehingga ada hal-hal lain barangkali pengalaman pemerintah kalau ingin membuat satu kebijakan, apalagi air ini sesuatu yang sangat penting karena memang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan pasal 33. Nah, Undang-Undang Dasar 1945, air dan isi beserta di negara ini adalah dimiliki oleh dan digunakan seadil-adilnya untuk masyarakat. Jadi ini kami di daerah di Provinsi Banten khususnya makanya bermitra dengan para partai politik ormas yang ada termasuk Muhammadiyah. Pengalaman-pengalaman yang sudah ini, barangkali seperti kasus pada Rincang, Aqua itu dulu Danon, yang memang kalau air itu kita biarkan, Rawadanu akan jadi kering. Rawadanu itu adalah aset air yang ada di Banten, bukan saja Banten, tapi seluruh Pulau Jawa barangkali, termasuk industri yang ada di Cilegon itu tergantung di situ.
Nah, kalau kapasitas sekian debit sekarang karena ada eceng gondok di dalamnya kemudian jadi tercemar, maka air yang ada di situ menampung itu jadi debitnya tambah turun. Nah, ini juga persoalan karena memang kasus cuaca kemudian sumber daya hutan yang ada di sekitar sebagai hutan lindung itu hampir habis Mas di Banten ini. Jadi kami para pegiat lingkungan tentunya bekerja sama dengan kami di LHKP. Saya minta dari PP juga nanti ikut di dalamnya untuk bagaimana coba memikirkan supaya Banten bukan saja Banten, semua provinsi yang ada di Indonesia ini kerusakan lingkungan itu jadi kasus yang sangat krusial. Dan walaupun undang-undang sudah ada, tapi kan kita soal penerapan undang-undangnya itu sendiri yang lemah pengawasannya. Makanya ketika kita ada fikih air itu, ketika kita menggugat berhasil, tapi mestinya tugas kita itu kan bukan hanya menggugat. Tugas kita adalah di dalam merancang undang-undangnya. Jadi sehingga tidak terkenal ahli menggugat di MK, tapi tidak ahli kita untuk menyusun undang-undangnya sendiri draftnya. Ini persoalan. Makanya mudah-mudahan nanti yang akan datang kita berdasarkan kasus per kasus yang ada di masing-masing provinsi seluruh Indonesia ini jadi bahan bagi kita semua, bukan hanya saja berdiskusi, tapi kita mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah baik dari pusat maupun ke daerah. Sehingga jadi pengalaman buruk ini tidak terulang lagi. Sebab krisis air ini luar biasa, Mas. Tidak bisa dikembalikan lagi sumber daya alam ini kalau sudah tidak ada. Karena memang sumur air air bawah tanah juga sekarang sudah mulai di kota-kota besar, kota kecil Banten sebagai kota provinsi yang baru, kemudian ibu kota di kota Serang khususnya yang domisili PWM ini berlomba-lomba karena memang ada aturannya juga tidak jelas untuk penggunaan air bawah tanah ini di daerah kami. Itu saja barangkali hal-hal yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Nasrullah Fatunggari, Babashirul Mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayahanda. Jadi ini semacam sharing ya, pengalaman di Banten yang punya sejarah panjang melawan privatisasi sumber daya air, khususnya juga di sana berhadapan dengan eh, perusahaan seperti Danone dan pertambangan geotermal yang sampai hari ini terus berjuang ya. Oke, Bang Bosman silakan. Sekaligus minta izin nanti saya tidak bisa lama-lama karena baru tadi dapat info diskusinya dari Ami. eh Oke, saya ingin menyambung Mbak Suraya tadi kalau dia bilang eh komodifikasi air itu bukan cuma pemain besar dan saya ingin sambung dengan macam-macam air tanah tadi Pak Nur Salim atau tambang. Kelihatannya hak atas air ini harus kita perluas ininya diskusinya. Bukan cuma akses terhadap air minum, tapi juga akses terhadap pemukiman yang bebas dari banjir, karena itu tadi berhubungan dengan apa hutan, Mbak Suraya tadi, pembukaan lahan, pengubahan fungsi lahan, dan juga sanitasi yang baik atau cukup atau sehat. Dalam hal akses terhadap air, kelihatannya bukan cuma soal bagaimana air dipenuhi air minum, tapi juga bagaimana karena negara relatif tidak sanggup memenuhi air minum di kota misalnya PDAM-PDAM itu dan sekarang Pamsimas masuk juga ke desa-desa, maka ada orang yang mengambil kesempatan untuk mengakumulasikan uang dalam hal memenuhi akses terhadap air. Jadi bisa saja aksesnya terpenuhi, tapi bagaimana dia dipenuhi, apakah ada orang yang mengakumulasi dari akses tersebut. Yang kedua soal banjir, misalnya ketimpangan juga terjadi dalam bagaimana banjir diproduksi, momen banjir diproduksi, misalnya karena pengubahan penggunaan lahan oleh orang-orang tertentu yang kemudian membuat orang banyak terkena dampaknya. Dan ketimpangan itu kembali direproduksi dalam bagaimana infrastruktur banjir menjadi solusi, misalnya di Pantura ada tol tanggul laut yang konon akan dibangun sepanjang Pantura itu. Hal yang sama bekerja untuk sanitasi tadi.
yang Ami saya pikir banyak sekali menulisnya. Jadi intinya diperluas, Pak, kelihatannya hak atas air ini. Makasih. Makasih Bang Bosman. Ya, tampaknya kita akan setuju ya dengan apa yang disampaikan Bang Bosman. Penting ada perluasan apa namanya ya, diskursus hak atas air. Dan ini saya kira juga memang yang jadi concern kita semua selain soal yang hanya terbatas pada soal air minum, tapi juga pada pemukiman yang bebas banjir, termasuk ada hubungannya dengan apa yang akan didorong pemerintah ke depan membangun tanggul laut di utara Jawa ya. Itu juga akan ada, saya kira akan ada isu air terkait di situ ya. Nah, jadi penting, termasuk juga tadi ya, bagaimana air di pulau-pulau kecil yang terdampak oleh pertambangan, lalu oleh krisis iklim ya, lalu juga soal apa namanya kawan-kawan yang eh, seperti yang pernah difilmkan oleh kawan-kawan Watchdog misalnya, yang air tanahnya habis oleh hotel gitu, itu juga saya kira memang menjadi satu diskursus penting ke depan yang perlu kita kita dorong mengenai keadilan terhadap air. Terima kasih Bang Boswan untuk saya kira responnya dan inputnya. Ini Mbak mungkin bisa disampaikan ataukah masih ada atau sudah tidak ada? Di kolom chat ada cerita bagus dari Mbak Nur Syahbani Kaca Sungka. Apakah oke? Mungkin bisa di-share Mbak, diceritakan setelah. Oke, silakan. Nanti setelah ini Mbak Putri ya. Silakan. Oh, ya, itu yang seperti saya tulis saja. Kebetulan apa di dusun saya 2 tahun terakhir itu memanfaatkan ada sumber air di dekat sumber air yang besar sekali, tapi menjadi telaga yang dikuasai oleh Rumah Sakit Jiwa Sumber Porong. Itu besar sekali dan sangat bagus ya airnya. Tapi di dekat situ ada lagi air yang kemudian dimanfaatkan dusun saya itu karena masih apa dusun itu saya memang tinggal di 1 atau 2 kilometer dari rumah sakit jiwa itu di dusun itu. Nah, eh, apa itu aparat dusun ya RT, kepala dusun dan lain-lain bentuk panitia dan itu bukan yayasan atau perkumpulan atau apapun, panitia aja. Lalu disepakati untuk mengalirkan air dari sumber itu ke rumah-rumah bayar tapi murah sekali ya dibanding PDAM yang langganannya aja 35.000 sebulan. Ini 35.000 udah dengan pemakaian hanya bayar pemakaiannya saja dan tidak bayar langganan bulanan seperti PDAM atau PLN itu. PLN itu kan double charge ya kepada warga. Ada langganan 1R, 2R, terus bayar pemakaian. Nah, masalahnya itu kualitas air ya yang tidak ada upaya untuk mengontrol. Saya sudah mendiskusikan karena 3 hari gitu atau paling lama seminggu air dimatikan. Oh, ininya buntu penampungannya karena tersumbat lumpur. Berarti airnya itu lumpur dan memang apa bening, tapi itu kalau diendapkan lumpur gitu. Dan kalau diminum saya kira nggak kurang sehat juga. Saya tetap menggunakan air galon dan saya menggunakan air sumber itu untuk apa kayak mencuci atau apa dan itu pun kalau putih menjadi kuning ya kekuningan gitu. Nah ini poin yang ingin saya tekankan adalah
bahwa sumber-sumber air yang dimanfaatkan oleh masyarakat sendiri itu tidak ada upaya fasilitasi dari pemerintah, misalnya mengontrol kualitas air dan menjaga kelestariannya dan memastikan ini tidak akan menjadi komersil karena iuran pemakaian itu lebih juga untuk operasional gitu, yang lihat meteran, yang menguras itu semua kita nggak ada bayaran apa lagi. Itu one point ya. Kalau itu misalnya bisa dikembangkan di tempat-tempat lain, gitu itu baik juga dan tidak apa itu bumdes bumdes saya nggak tahu kalau pengelolaannya lewat bumdes itu bagaimana, apakah lebih baik tata kelolanya, penjagaan kualitasnya itu saya nggak punya bandingan sama sekali mengenai hal itu gitu. Nah, apa di daerah dekat saya itu di Pandaan ada puluhan ya eh, mata air, tapi karena banyaknya dibangun villa-villa, perumahan dan lain sebagainya, itu menurut teman-teman di Pasuruan em, mungkin 70-an mata air itu mati dan sekarang tinggal sedikit lagi. Ini poin lain ya, bagaimana kita menjaga mata air itu sehingga tidak mati karena tertimpa beton-beton apa itu beton-beton perumahan dan terpaksa beli karena di dekat situ kan ada pabrik Aqua. Itu artinya memang mata air di situ banyak sekali dan atau nggak tahu mungkin dari sungai dan lain sebagainya. Dan akibat lain sejauh yang saya ingat, saya sejak kecil di daerah itu nggak pernah banjir. Tapi 5 tahun terakhir ini Pandaan itu banjir bandang, banjir setiap hujan, pohon-pohon tumbang dan lain sebagainya. Itu akibat lain dari penutupan mata air di dekat di kaki pegunungan Arjuno, eh, penanggungan dan lain sebagainya di sekitar Pasuruan. Nah, yang kedua itu tadi Mbak Suraya menyinggung soal privatisasi air. Kebetulan saya memang terlibat di situ. Ya, apa itu perangnya dahsyat ya antara Pemda DKI dengan dua perusahaan air yang itu mendapatkan izinnya dari Soeharto ke adiknya memberikan ke dua orang apa dua perusahaan itu yang sekarang dikuasai oleh satu ya Sinarmas kalau nggak salah. Nah itu ini banget ya dan masalahnya di PDAM-nya sendiri kemampuan untuk mengelola sendiri itu kurang. Tapi yang terpenting adalah political will dari PDAM sendiri dan meskipun gubernur waktu itu siapa itu Anies Baswedan mencoba untuk menegosiasikan itu, tapi toh akhirnya bukannya di stop gitu dengan segala keadaan dan sebetulnya Pemda DKI mampu untuk membiayai sendiri, tapi pilihannya toh perpanjangan. Ini juga ya realitas politik kita berkenaan dengan air di Jakarta dan saya kira Surabaya punya sukses story sendiri yang barangkali juga bisa kita pelajari bersama untuk diambil lesson learn-nya. Itu aja sih yang ingin saya kemukakan.
Terima kasih Mbak untuk ceritanya. Saya kira ini penting sekali ya, pembelajaran dan pengalaman di lapangan yang tadi ditulis juga di kolom chat, terus yang disampaikan soal keringnya mata air ya, lalu suasanalisasi air di Jakarta yang tadi disebut malah dipilih untuk diperpanjang ya, bukan mengambil atau mengeksekusi putusan Mahkamah Agung. Saya kira itu memang Iya, panjangnya itu pelajaran-pelajaran 25 penting. tahun itu. Iya, betul. Itu pelajaran penting betapa political will kita di Indonesia itu terkait dengan keadilan atas air itu masih sangat lemah sekali. Baik, Mbak Pratiwi Putri, silahkan. Ini menarik kayaknya mau tadi mencoba menjelaskan pertanyaan yang saya sampaikan. Kenapa harus ada di PUPR itu soal air itu? Silakan. Mas Farid, terima kasih banyak. Sebelumnya saya mau kenalan sedikit ya. Saya fans PP Muhammadiyah karena berhasil membantu berjuang bersama teman-teman Kruha. Saya kenal Kruha 2012 ketika saya sedang PhD dan saya sebenarnya memulai dari sesuatu yang sangat teknis yaitu air kotor. Dan dari situ sebenarnya saya kontak Kruha kenapa waktu itu perjuangan air bersih belum terkait dengan persoalan air kotor gitu ya. Ini sebelum saya masuk soal birokrasi, kalau saya boleh sedikit menyambung apa yang Bu Suraya sampaikan ya. Kenapa banyak capitalism from below gitu. Jadi privatisasi yang dilakukan juga oleh warga gitu atau komodifikasi. Tapi satu hal yang perlu saya sampaikan, air itu bukan teknologi yang rocket science. Itulah kenapa warga mudah mereplikasi usaha masyarakat. Dan ini salah satu bukti bahwa masyarakat tuh punya daya kreatif, bisa mereplikasi pengetahuan dan juga mengisi kekosongan gitu. Jadi ini yang harus juga dilihat sebagai sesuatu yang saya pikir yang potensi ya, yang memang regulasi perjuangan besar. Kita bicara apa itu commons versus the state. Dan ini saya rasa bisa menjadi salah satu poin diskusi berikutnya dari kawan-kawan PP Muhammadiyah juga bersama teman-teman Kruha. Nah, sekarang saya mau bicara soal birokrasi. Ketika saya mengikuti proses di DKI Jakarta, siapapun birokrasinya sebenarnya, siapapun gubernurnya sebenarnya kan birokrasinya sama gitu ya. Dan ini luar biasa, saya tuh bisa nungguin gitu sampai di balai kota, sampai malam, sampai saya bicara dengan waktu itu masih zaman Foke gitu ya. Itu kan eselon-eselon tinggi itu juga sifatnya reaktif. Kalau mau dipanggil sama gubernur ada yang kacau gitu, baru mereka reaktif gitu ya. Jadi sebenarnya banyak sekali eselon-eselon itu yang pandai, yang punya niat dan tahu persoalannya, tetapi tidak bisa melakukan sesuatu. Dan ini karena tidak ada waktu berpikir, karena kemudian rejim politiknya sangat reaksioner gitu. Jadi mereka tidak pernah bisa planning. Apa yang disebut public planning itu tidak ada. Public planners tidak ada. Semuanya outsource. Semuanya itu adalah konsultan asing atau konsultan privat. Jadi yang kita sebut public planning itu tidak ada. Nah, mungkin saya yang mau sampaikan secara singkat adalah sejak saya belajar bersama teman-teman Kruha, apa peran gerakan sosial koalisi rakyat untuk hak atas air ini adalah sebagainya itu awalnya dari anti debt ya, anti utang gitu. Dan kita tahu sendiri bahwa PDAM kita dibuat rapuh awalnya karena dibebani hutang. Jadi dikasih utang dulu, lalu kemudian dibilang tidak mampu. Jadi sebenarnya sebelum privatisasi kita harus ingat bahwa ada persoalan utang yang itu memaksa rontoknya apa yang disebut fiskal. Gitu ya. Nah, saya mau sampaikan adalah ketika belajar bersama-sama Kruha, gerakan sosial ini adalah gerakan yang sebenarnya menyatukan, walaupun cair gitu ya. Kita ketemu peneliti dari ini, ketemu peneliti ini, dan disitulah kemudian apa yang kita sebut sebagai Scholar Activist Network untuk support People's Water Forum ini ada gitu. Jadi saya menantang teman-teman engineer gitu. Kalau teman-teman lawyer sudah ada LBH, kita harus bisa punya kelompok engineer atau kelompok teknisi yang juga bersatu seperti LBH-nya lawyer gitu. Dan ini yang akan menjadi ibaratnya amunisi gitu untuk masuk ke dalam birokrasi yang berpihak pada warga sehingga kita punya yang disebut public planning. Mungkin saya tutup dengan share sedikit saja apa yang terjadi di London. Jadi sebenarnya mayor London dan juga banyak mayor di negara Italia itu mulai
berpihak pada rakyat untuk anti privatisasi dan anti large scale infrastructure development. Tapi kemudian juga mereka di apa ya tentu saja mereka dibatasi gitu ya. Tetap ada omnibus law-nya juga yang akhirnya menentang ini. Tetapi poin saya adalah ada public planning. Di situ ada orang-orang yang bisa mempertahankan apa itu public planning. Ini loh master plan yang lebih benar itu. Sebenarnya ketika kasus mentolak reklamasi itu juga cukup banyak, tetapi karena orang-orang seperti saya tidak pernah punya organisasi, sehingga ketika mau merapat kemana gitu ya ibaratnya, jadi organisasi seperti Keruha inilah yang kemudian berfungsi. Karena itulah ini pasca PWF kita juga punya sekali PR bagaimana social movement kemudian bisa bicara sesuatu yang teknikal adalah sesuatu yang juga politikal. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Putri. Saya kira poin terakhir menarik ya. Kadang kita lupa pada soal-soal itu. Eh, tapi terima kasih sudah diingatkan ya. Eh, Saya Mbak mau Soraya nanya, mau ada respon? Silakan. jadi kan sebenarnya dari isu air ini salah satu yang krusial adalah kolaborasi dan masyarakat sipil. Masyarakat sipil itu luas ya, bukan hanya NGO gitu. Dia juga bisa wartawan, bisa media, bisa teknisi ya. Tadi Mbak Prativi itu bagus banget bahwa kita perlu calon orang-orang yang engineer yang ngerti teknis, tapi kemudian juga kita perlu scholar lain yang kemudian bagaimana membangun yang namanya kemampuan publik ya untuk mengelola eh, persoalan ini gitu loh. Nah, sektoral di dalam masyarakat sipil ini problematik juga gitu ya. Jadi kalau saya hutan ya hutan aja gitu. Dia nggak ada tuh ngelihat sektor-sektor lain. Nah, air itu lintas sektor sebenarnya itu jadi soal. Nah, pertanyaan tentang sebenarnya adanya di mana kok sekarang ada di PU gitu. Hanya ngobrolin tentang bangun irigasi, bangun sistem teknisnya. Tapi sebenarnya pengelolaan air kita bisa lihat tadi kan, dia perlu keterlibatan semua pihak di dalam perencanaan, di dalam mengatur, karena ada persoalan teknis juga ya. Tadi Mbak Nur tuh bagus banget bahwa bilang ada persoalan kualitas gitu kan. Kalau kita, ini hampir semua kita kan akhirnya tergantung pada sumur bor. Padahal itu bahaya banget kalau kita terus-terusan tergantung sama sumur bor. Ambles gitu. Jakarta tuh kan amblesnya kayak semua hotel, juga perumahan, semua tergantung sumur bor. Padahal itu kan harusnya dikelola gitu. Sungainya, bak polusi semua, jadi sumber apa air bakunya untuk kemudian diolah nggak ada gitu loh, atau bermasalah. Jadi kenapa masyarakat misalnya di Kamal Muara itu apresiasi ya untuk dapat air bersih, tapi nggak bisa diminum karena bau kaporit katanya. Nah, jadi kan ada persoalan-persoalan teknis di dalam penyediaan, pengelolaan. Nah, bagaimana juga memastikan semua dapat akses. Jadi ini yang barangkali belum kita di masyarakat sipil sekalipun membicarakan ini bagaimana sih kita bangun koalisi ini gitu, nggak bisa diserahin pada hanya kelompok-kelompok sepihak gitu. Nah, ini karena air isunya itu lintas sektor, lintas nggak bisa ada di dalam bicara satu pihak aja. Misalnya di hulu saja atau di hilir saja karena dia punya kaitan. Nah, ini kita punya tantangan di situ. Mau nggak mau masyarakat sipil harus masuk ke sini karena ada banyak hal dalam persoalan air ini memerlukan tidak hanya bisa diserahkan pada pemerintah, tapi juga ada kolaborasi dengan kelompok masyarakat sipil. Nah, itu tantangan kita nih sekarang. Bagaimana next-nya tuh membangun itu? Oke, terima kasih Mbak. Kiai Wahyu ada respon dari sejumlah tanggapan tadi, silakan. Terima kasih diingatkan banyak hal begitu ya. Saya ingin dua hal catatan dalam banyak diskursus air. Satu sudah diingatkan Bu Soraya Afif tadi.
kerap kali bicara air begitu melupakan kerangka ekosistemnya. Kalau kita lihat begitu di konteks dataran luas, cekungan air tanah seringkali terlepas dalam diskusi itu. Ada ekosistem kars, ada ekosistem gambut yang kemudian kalau diabaikan, kerusakannya bukan hanya terhadap ketersediaan air, tapi juga terhadap kerusakan ekosistem. Itu satu. Dalam banyak forum-forum yang diinisiasi oleh state, itu juga kerap kali luput atau absen untuk bicara tanggung jawab korporasi. Nah, padahal kalau kita baca dalam banyak diskursus, tanggung jawab korporasi begitu sudah banyak diadopsi dalam hukum lingkungan kita. Di konteks nomenklatur negara, saya ingin share satu bagaimana kompleksitas tata kelola siapa yang menanggung jawabi dalam konteks air di banyak kementerian kita. Karena faktualnya ternyata terpecah di banyak kementerian. Saya ingat dan buka-buka catatan begitu. Ini catatan sebenarnya juga dibuat oleh Ruha dan Walhi ketika revisi Undang-Undang Sumber Daya Air. Saya ingat catatan pertama adalah penyebutan sebagai Undang-Undang Sumber Daya Air meletakkannya sebagai air sebagai barang eksploitasi. Karena dia disebut resource, tidak hanya disebut sebagai hak. Nah, yang kedua, saya masih ingat betul waktu itu teman-teman Ruha Walhi juga usul bahwa harusnya ada satu kelembagaan yang mengatur itu. Saya ingin tunjukkan bagaimana keruwetan banyak kementerian ini. Ini harusnya Bang Ijek yang bicara. Ada di PU sendiri, ada di ESDM, kemudian ada di KLHK juga sebagian berada di BUMN. Kalau kita lihat kemudian dalam konteks kewenangannya di PU begitu, satu setidaknya di PU sendiri membagi terhadap kewenangannya ada air permukaan sendiri, air laut dan air laut yang berada di darat, air bersih minum, air untuk konteks pembangkit listrik, pemanfaatan sempadan sungai, usaha perkebunan. Nah, di ESDM itu juga bicara cekungan air tanah. Belum lagi ada yang pengaturan soal kawasan KBAK untuk pengaturan KARS, kawasan bentang alam KARS. Di KLHK sendiri juga cukup banyak. Ada dirjen soal pengelolaan pengendalian das hutan dan hutan lindung begitu. Ada dirjen untuk pengendalian dan pencemaran kerusakan lingkungan. Di dalamnya juga spesifik soal pengendalian pencemaran air dan kerusakan gambut. Di dirjen konservasi sumber daya alam, spesifik yang air ada subdirektorat pemanfaatan jasa lingkungan air, ada perairan darat, belum lagi juga bina komunitas yang konteks perairan darat, belum lagi yang konteks BUMN dan BUMD. Jadi kompleksitasnya cukup besar, tapi kemudian kementerian dan pengaturannya terpecah dalam beberapa kementerian. Itu yang sebenarnya ketika revisi Undang-Undang Sumber Daya Air pasca dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi memiliki cukup banyak catatan. Sehingga banyak pihak melihat pasalnya bisa jadi mengadopsi 6 pembatasan MK, tapi kemudian tidak menyelesaikan usulan-usulan spesifik yang menjadi landasan dari gugatan tersebut. Nah, dalam konteks ini memang agak berat kalau kemudian masih melihat air dilihat sebagai komoditas. Sepanjang itu dilihat komoditas, akhirnya pengaturannya juga pengaturan komoditas, bukan sebagai pemenuhan hak, baik terhadap manusianya dan yang lain, atau bahkan terhadap lingkungan, yang itu kerap diabaikan. Yang ketiga sebenarnya juga menanggapi secara umum, ya dalam konteks ini, Persyarikatan Muhammadiyah juga sebenarnya butuh banyak kawan. Kan yang tidak, kalau tekanan dan ancaman bisa jadi banyak yang lawan, tapi kalau rayuan gitu misalnya kayak kemarin, ya dikasih konsesi tambang begitu. Bahwa kita secara umum terlihat sikapnya cukup tegas, tapi bukan berarti
tidak cukup banyak godaan itu. Hal-hal semacam itu yang sebenarnya kita juga butuh banyak teman. Saya masih ingat misalnya kalau kemudian dalam istilah di Muhammadiyah dulu ada Trisula begitu ya. Pengabdian terhadap kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan sosial. Pada abad kedua saya masih ingat pasca muktamar di Makassar baru kemudian bicara, dan itu baru sekitar di 2017-an. Akhirnya bicara ya sahabat berikutnya akan ada problem iklim, kebencanaan, lingkungan, dan pemberdayaan sosial. Jadi saya kira justru forum-forum ini juga Muhammadiyah membutuhkan banyak teman-teman akademisi begitu. Karena yang dihadapi kan dengan umur sudah melewati 1 abad bisa jadi ancaman apa akan sangat politis, tapi rayuan konteksnya bisa jadi sangat berbeda. Saya masih ingat justru fatwa-fatwa tarjih terkait eksploitasi tambang itu justru muncul ketika pasca jihad konstitusi. Jadi pembicaraan bahwa konteksnya nggak hanya air, tapi juga eksplorasi dan eksploitasi di bahan alam akan jadi tantangan ke depan. Saya kira itu. Terima kasih Ustaz Farid. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Wahyu untuk tanggapannya. Saya kira banyak poin penting yang sudah disampaikan. Poinnya tadi ya, kita memahami bahwa air itu sebagai hak bukan sebagai komoditas gitu ya. Selama cara melihatnya masih komoditas, maka pengaturannya pun nanti akan masih seperti sekarang tuh, sektoral dan terpecah-pecah begitu, sehingga eh, yang didorong bukan pemenuhan keadilan atas hak atas air ya, tetapi adalah bagaimana proses liberalisasi atau privatisasi atau suasanalisasi sumber daya air itu yang terus terjadi. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai di penghujung jam sekarang hampir pukul 5 kurang 3 menit di tempat saya. Mohon maaf kalau ada pertanyaan atau pernyataan yang belum terbacakan, tapi saya kira tadi sudah disampaikan ya respon dari para narasumber terkait dengan pernyataan atau respon dari kawan-kawan peserta, dan mohon maaf Bang Ijek sampai di penghujung acara belum bisa bergabung karena situasi di Bali belum memungkinkan ya. Terima kasih kepada Bang Bosman, Mbak Putri atau Mbak Ami dan Mbak Nur yang sudah menyampaikan tanggapan dan respon tadi sehingga memperkaya diskusi kita sore ini. Sebelum ditutup, Mbak Soraya atau Pak Kiai Wahyu ada yang mau disampaikan pernyataan atau poin penutup? Silakan. Cukup saya kira ada poin itu jadi penting. Saya kira juga diskusi-diskusi ini juga bagian dari proses introspeksi diri dalam konteks pengelolaan Muhammadiyah, karena aumnya sangat besar, bisa jadi dalam konteks politik pasti juga bersinggungan. Yang terpenting sebenarnya agar menjaga hitah bahwa bacaan organisasi problem monopoli dan oligarkinya akan sangat membesar ya, tapi bersama dengan teman-teman seperti ini juga menjaga hitah bahwa implementasinya juga kemudian menjaga. Itu dahulu Ustaz Farid, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Pak Wahyu. Mbak Suraya, silahkan kalau ada poin terakhir sebelum kita tutup. Saya mengapresiasi Muhammadiyah, PP Muhammadiyah, dan saya tahu cukup banyak concern dengan isu-isu lingkungan, ya. Dan kelompok perempuannya luar biasa, saya dengar gitu ya. Nah, ini satu kekuatan civil society yang sebenarnya kita juga harus merangkul serikat pekerja, ya. Penting juga. Jadi ke depan ini tantangan terbesar bagaimana mengatasi fragmentasi dari gerakan masyarakat sipil. Nah, bisa jadi ini salah satu cara untuk bagaimana mengatasi fragmentasi ini. Jadi kalau ke depan ini tantangan kita di masyarakat sipil. Jadi saya kira saya mengapresiasi pertemuan ini dan juga terima kasih dari teman-teman di Bali yang berjuang ya, sebenarnya mereka lah juga yang punya peran penting ya mengangkat isu ini ya. Kalau nggak ada perlawanan di Bali, ini
saya kira kita patut berterima kasih juga kepada mereka yang meskipun mereka tidak bisa hadir pada hari ini. Tapi di sini mudah-mudahan ini menjadi satu eh, ini baru ya, platform baru bagaimana kita ke depan mendiskusikan ini. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Mbak Suraya dan Kiai Wahyu, narasumber kita, dan juga Bang Ijek tadi yang sudah hadir. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sore ini masih istiqomah ya, konsisten mengikuti diskusi ini. Semoga nanti ke depan LHKP PP Muhammadiyah tetap bisa membuka forum-forum diskusi lebih lanjut ya untuk mendiskusikan isu-isu yang terkait dengan kepentingan publik, kepentingan masyarakat luas, sehingga banyak apa namanya mengajak gitu ya berbagai pihak seperti yang tadi disarankan oleh Pak Suraya dan memperkuat pengetahuan serta gerakan di masyarakat sipil. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasrul minallah fatun qorib. Wabasyiril mu'minin. Terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima Terima wabarakatuh. kasih. kasih. Pamit. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Salam.